Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih sempat diberi waktu untuk mengikuti kembali pengajian kita pada malam hari ini. Sebagaimana biasa, pengajian pada malam hari ini ialah membaca kembali salah satu karya Andaguruta Haji Abdurrahman Abu Dale dalam bidang hadis, yakni kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah yang dibawakan oleh Madena Andaguruta Dr. Haji Umar Mansur LC.MA. Tanpa berpanjang lebar, kita persilahkan saja langsung pada Andaguruta. Fadhal Sar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan bacaan kita pada malam hari ini. Lanjutan dari bacaan kitab karya Andaguruta Abdurrahman Abu Dale rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Itu kitab beliau dalam ilmu hadis, Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Hadis An-Nabawiyah. Kita masih di bab yang kedua, hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Kita sekarang pada hadis yang keempat. Hadis yang keempat yang disebutkan oleh Andaguruta dalam bab yang kedua ini, bab tentang riya. An Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yura'i," siapa yang berpuasa hanya karena ingin dilihat, hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin mendapatkan dunia dari manusia yang melihatnya, faqad asyrak, berarti dia telah menyekutukan Allah. Kita sudah sebutkan pembahasan sebelumnya bahwa yang dimaksud ini adalah menyekutukan Allah syirik asgar, syirik yang kecil, syirik yang halus. Bukan syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ini syirik asgar. Kenapa? Karena beramal, beribadah, mengharapkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang dilakukan, diharapkan selain Allah, maka itu dikategorikan syirik. Atau dia mengharap kepada Allah dan mengharap juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya, dalam amal solehnya. Itu kata Rasulullah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Wa man shalla yura'i, siapa yang salat karena ingin dilihat, ingin dipuji, ingin mendapatkan kenikmatan dunia dari yang melihatnya, faqad asyraka juga. Berarti dia telah menyekutukan Allah.
Faman tasaddaqa yurai, siapa yang bersedekah juga karena hanya ingin dilihat, hanya karena ingin dipuji, faqad asyrak, maka dia juga telah menyekutukan Allah. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad ini menyebutkan hadis ini dengan lafaz yang agak panjang. Ada kisah dalam hadis ini. Tidak apa-apa kita sebutkan riwayat hadis ini dengan riwayat yang panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Ghanm radhiyallahu anhu. Qala lamma dakhalna masjid Al-Jabiyah. Jika kami masuk ke masjid Al-Jabiyah, nama masjid, ana wa Abu Darda, saya bersama Abu Darda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqina Ubadah bin Samit. Kami masuk masjid, kami bertemu dengan Ubadah bin Samit juga radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Fa akhadha bi yamini bi shimalihi wa shimal Abi Darda bi yaminihi. Kata Ibnu Ghanm, Ubadah ini duduk di samping kiri saya dan di sebelah kanannya Abi Darda, artinya di tengah-tengah. Fakharaja yamshi bainana wa nahnu natanaja antaji wallahu a'lam fi ma natanaja wa dzaka qauluhu. Sementara duduk-duduk bersama sahabat Nabi, kami bercakap-cakap, berbicara-bicara, ngobrol-ngobrol. Faqala Ubadah bin Samit, di tengah-tengah obrolan mereka, Ubadah bin Samit berkata kepada mereka berdua, la in qala bikuma umr ahadikuma, kalau ada seseorang di antara kalian berdua ini yang panjang umurnya, au kilakuma, atau kedua-duanya kalian semua panjang umur, la tushikani antara ya ar-rajula, kamu akan melihat seseorang min sabajil muslimin, ay min wasatil muslimin, artinya orang-orang pertengahan, orang-orang sederhana dari kaum muslimin, qara al-Quran, dia membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'adahu abdahu, dia membacanya dengan baik, dengan tartil, dengan khusyuk. Wa ahalla halalahu, dia menghalalkan yang halal dalam Al-Quran. Wa harram haramahu, dia mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Wa nazala inda manazil, dia menjalankan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Dia baca sesuai dengan bacaannya Nabi, dia amalkan, yang halal dia halalkan, yang haram dia haramkan, syariat yang disebutkan dalam Al-Quran dia tegakkan. Au qara'ahu ala lisani akhihi qira'atan lisani Muhammad, atau dia tidak mendengar langsung bacaan tersebut dari Nabi, tapi dia dengar dari seseorang yang mendengar dari Nabi. Atau kalau kita sekarang kita dengar dari ulama sampai bacaan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Fa'adahu abdahu, dia baca dengan baik, dengan tartil, dengan tajwid. Wa ahalla halalahu, dia menghalalkan yang haram halalnya, mengharamkan yang diharamkan dalam Al-Quran. Nazala inda manazilihi, mengamalkan hukum-hukumnya Al-Quran. Akan tetapi apa? La yahuru fikum, dia tidak kembali, dia tidak ada di tengah-tengah kalian, illa kama yahuru ra'sul himaril mayyit, kecuali sama seperti dia membawa kepala keledai mati, kepala keledai bangkai. Artinya bacaannya, amalannya,
ibadahnya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bacaan Al-Qur'annya, pengamalannya terhadap Al-Qur'an, pengamalannya terhadap hukum-hukum Allah tidak bernilai. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membaca Al-Quran karena hanya ingin dikatakan pandai membaca Al-Quran. Dia memperindah bacaannya supaya dikatakan dia orang yang hebat dalam membaca Al-Quran. Dia amalkan karena ingin dilihat, karena ingin dipuji. Sehingga dia tidak mendapatkan sesuatu dari amalannya tersebut. Abe suara Ustaz termute ke mic tak? Mic tak ya tertutup. Tidak kedengaran suara tak? Termute. Ya. Iya. Oke. Sampai di mana tadi? Terakhir di mana? Apa terakhir saya bilang? Tidak kedengaran. Artinya hadis ini, hadis yang disebutkan Andre Guruta di sini, hadisnya Shaddad bin Aus, mengatakan siapa yang berpuasa karena hanya ingin dilihat karena riya, dia syirik. Siapa yang salat karena riya, dia syirik. Siapa yang bersedekah karena riya, dia syirik. Ini hadis ada kisahnya, ada kisah atau yang biasa disebut dengan sabab al-irad. Beda sababul wurud, beda sababul irad. Sababul wurud itu jadi Mas. Beda sababul irad sama sababul wurud. Ya, sababul wurud, sababul irad. Sababul wurud itu sebabnya Nabi menyampaikan hadis. Ada kejadian di tengah-tengah sahabat bersama Nabi, tiba-tiba Nabi menyampaikan hadis karena melihat sesuatu kejadian, atau ada yang bertanya, ada yang melakukan suatu perbuatan, Nabi komentar. Kalau adapun sababul irad itu sebab atau kisah keadaan yang terjadi di masa sahabat sehingga sahabat itu menyampaikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah ini ketika Shaddad bin Aus, ketika siapa Ibnu Ghan, Abu Darda, Ubadah bin Samit, sementara cerita-cerita Ubadah bin Samit mengatakan nanti di masa yang akan datang kalau kamu masih hidup, kamu akan melihat orang baca Quran, memperindah bacaannya, memperbaiki bacaannya, mengamalkan isinya Al-Quran, tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena itu riya. Ketika tiba-tiba datang Shaddad bin Aus dan Auf bin Malik, dua sahabat lain yang datang. Fajalasa ilaina. Ya kumpul-kumpul biasa. Kita lihat orang kumpul-kumpul di masjid, kita juga duduk di situ kumpul-kumpul. Faqala Shaddad berkata, in akhwa fama akhafu alaikum ayuhan nas, yang saya khawatirkan pada kalian semua wahai kalian sahabatku, lima sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul min asy-syahwatil khafiyah wasyaitan. Saya khawatirkan pada kalian ini seperti yang disebutkan oleh Nabi, yaitu syahwatul khafiyah, hawa nafsu yang halus dan kesyirikan. Kesyirikan kita sudah tahu, yaitu menyembah selain Allah, tapi hawa nafsu yang halus itulah beribadah tapi dia inginkan adalah nafsu. Dia beribadah tapi yang dia inginkan dunia.
Berarti kelihatannya dia beribadah untuk Allah, tapi sebenarnya dalam hatinya dia bukan untuk Allah. Atau untuk Allah, tapi untuk juga yang selain Allah, itu untuk dunia. Untuk hawa nafsu, pujian, jabatan, kedudukan, ketenaran, itu yang dia inginkan. Maka Ubadah bin Samit mendengar hadis ini, Ubadah bin Samit dan Abu Darda mengatakan, Allahumma ghufran. Itu sih. Bukan dia itu nih. Sinyalnya mungkin Memang kurang, Ustaz. putus-putus itu biasanya. Sinyalnya, Sinyal lah. Ustaz. Ini kayaknya Iya. akhir bulan ini sinyal sinyal akhir bulan. Bagus di suaranya. Alhamdulillah. Artinya kalau putus kita lanjut lagi. Bisa. Atau kalau ada putus komentar saja. Artinya supaya saya tahu juga supaya putus kah atau tidak kah. Siap. Iya. Jadi Ubadah bin Samit mendengar hadis itu mengatakan Allahumma ghufran. Ini sahabat takut ini. Sahabat takut dari amalan yang sia-sia, amalan yang ditunggangi oleh hawa nafsu yang tersembunyi ini, itu ria ini. Maka ya Allah, ampunanmu ya Allah, kami mengharapkan ampunanmu ya Allah. Tapi Ubadah mengatakan awalam yakun Rasulullah pada haddatsana, tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita, inna syaitana kada ya'isa ayyu'bada fi jaziratil Arab, bahwasanya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Yang setelah Islam tersebar di jazirah Arab, ya, ajaran agama Islam sudah kuat, sampai-sampai syaitan itu sudah putus asa untuk disembah kedua kalinya. Tidak ada lagi harapannya untuk disembah oleh manusia. Tapi di riwayat lain mengatakan walakin bitahrishi bainakum, yang setan harapkan, setan tidak berharap lagi ingin disembah, tidak ada lagi orang yang mau menyembah setan. Orang sudah tahu bahwa setan adalah musuh kita. Tapi itu yang setan masih harapkan adalah at-tahrish bainakum. Tahrish itu artinya perpecahan di antara kalian. Jadi mungkin kita tidak menyembah setan, tapi kita saling bermusuhan, saling berpecah, saling bertikai atas hasutan syaitan ini. Jadi kata Ubadah bin Samit, bukannya Rasulullah sudah menjamin atau mengatakan bahwa syaitan itu sudah tidak ada lagi harapan untuk disembah di Jazirah Arab. Kenapa Nabi masih mengkhawatirkan kesyirikan? Kemudian Abu Adam bertanya, "Fa'amma syahwatul khafiyah faqad arafna, ya syahwatud dunya min nisa'iha wa syahwatiha." Syahwat ini kita sudah tahu tentang dunia, tentang wanita. Fama hadhi syirkul ladzi tukhawwifuna bihi syaddan. Terus apa syirik yang kamu khawatirkan kepada kami? Katakan saya khawatir kalian ini melakukan syirik. Syirik apa yang kamu khawatirkan? Rasulullah mengatakan iblis itu, syaitan itu sudah tidak khawatir, sudah tidak ada lagi harapan, tidak berharap lagi, sudah putus asa untuk disembah. Jadi kenapa takut lagi tentang kesyirikan? Maka Shaddad mengatakan, ara'aitum law ra'aitum rajulan yusalli li rajul. Tidakkah kamu melihat kalau ada orang salat kepada seseorang, salat kepada selain Allah, salat untuk seseorang bukan untuk Allah. Au yasumu lahu, dia berpuasa untuk seseorang, mengharapkan pujian seseorang, mengharapkan imbalan dari seseorang. Au yatasaddaqu lahu, dia bersedekah untuk mendapatkan pujiannya, mendapatkan kenikmatan dunia darinya. Atarawna annahu faqad asyraka? Apakah kamu menyangka atau kalian berpendapat bahwa mereka telah melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah? Qalu na'am wallahi, betul. Kalau dia sujud salat untuk Allah, untuk selain Allah, dia bersedekah untuk selain Allah, dia berpuasa untuk selain Allah. Innahu man shalla lirajulin aw shama lahu aw saddaqa lahu faqad asyrak. Siapa yang salat untuk seseorang, berpuasa untuk seseorang, bersedekah demi seseorang, dia telah syirik. Maka Shaddad mengatakan, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya telah mendengar Rasulullah mengatakan, man shalla yura'i faqad asyrak wa man shama yura'i faqad asyrak wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Ini
matan hadis yang disebutkan oleh Andre Guruta. Faqala Auf bin Malik inda dzalika, setelah mendengarkan hadis itu Auf bin Malik berkata, afala ya'midu ila mabtughiya fihi wajhu min dzalikal amal kulli wa yaqbala ma khalasa lahu wa yada'a ma yusyriku bi. Shaddad mengatakan, kenapa Allah menolak amalan semua orang yang riya? Kenapa Allah menolak semua amalannya? Kan orang ini, orang riya itu beramal untuk Allah separuh, untuk selain Allah separuh. Artinya dia menolak dalam niatnya. Ingin Allah juga, ingin juga selain Allah. Jadi Auf bin Malik mengatakan, kenapa Allah tidak menerima yang untuk dia, kemudian menolak yang untuk selain dia saja. Ya. Ambil saja yang ikhlas karena Allah, tinggalkan yang tidak ikhlas. Ambil saja setengahnya, setengah aman. Jadi kalau ada orang sholat karena Allah dan karena selain Allah, ya setengah saja diterima oleh Allah, sisanya dikasih atau setengahnya ditolak. Kenapa tidak demikian? Maka Shaddad mengatakan, fa inni qad sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar juga Rasulullah SAW berkata, inna Allah azza wa jalla yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla berkata, ana khairu qasimin liman asyraka bi. Saya bagian yang terbaik bagi yang menyekutukan saya. Jadi yang menyekutukan Allah dengan selain Allah, kata Allah, saya yang paling terbaik di antara keduanya. Man asyraka bi syai'an, siapa yang menyekutukan saya dengan sesuatu, fa inna hashdahu amalahu qalilahu wa katsirahu li syariki. Maka amalannya sedikit banyaknya, apakah untuk saya sedikit, untuk saya banyak, tapi ada juga untuk selain saya, maka saya bahwa li syariki, maka saya berikan semuanya untuk sekutunya. Tak usah saya, saya tidak butuh. Alladzi asyraka anhu ghani, saya maha cukup. Saya maha kaya, kata Allah, untuk diduakan. Allah tidak sudi diduakan. Jadi ketika suatu amalan bercampur antara niat untuk Allah dan niat untuk selain Allah, Allah tidak mengambil yang untuknya. Allah tidak mengambil bagiannya. Allah mengatakan, ambil saja semuanya. Kasihkan semuanya kepada yang kamu sekutukan saya. Minta pahalanya kepada dia. Minta karunianya dari selain saya. Karena saya, kata Allah, maha kaya, tidak membutuhkan sekutu. Nah, ini hadis lengkap yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Kemudian ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman juga dari Shaddad bin Aus, tapi lafaznya berbeda. Ini lebih kuat. Shaddad bin Aus berkata, kunna na'uddur riya'a fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam min asyirkil asghar. Dahulu di masa Nabi, kami menganggap bahwa riya itu adalah syirik kecil di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis takriri. Karena sahabat meyakini ketika di masa Nabi, para sahabat meyakini bahwa beramal karena riya itu termasuk syirik. Kemudian hadis yang kelima yang disebutkan oleh Andre Guruta dalam kitabnya ini, rahimahullah, an Ibn Abbas. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala rajulun ya Rasulullah. Ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aqiful mauqifa. Sesungguhnya saya melakukan suatu amalan. Saya melakukan suatu amalan. Uridu wajh Allah. Saya menginginkan Allah. Saya menginginkan karunia dari Allah, pahala dari Allah, imbalan dari Allah. Wa uridu ayyura mautini, tapi saya juga ingin dilihat supaya ada orang juga yang menyaksikan amalan saya, memuji amalan saya, tahu kalau saya ini beramal, tahu kalau saya ini bersedekah, tahu kalau saya ini berpuasa, tahu kalau saya sholat. Jadi saya ingin Allah juga, tapi ingin juga dilihat. Bagaimana itu ya Rasulullah? Bolehkah seperti itu?
Apakah diterima amalan seperti itu? Falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi tidak menjawab. Nabi tidak memberikan jawaban pada sahabat tersebut hatta nazalat, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, itu suratul Kahfi ayat 110 yang disebutkan oleh Andre Guru tadi. Awal bab ayat yang pertama itu Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih." Jadi langsung Allah yang menjawab. Siapa yang menginginkan, betul-betul menginginkan Allah, mengharapkan Allah dalam ibadahnya, falyamal 'amalan shalihan. Lakukanlah amal saleh, tapi jangan inginkan juga selain Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadahnya dengan sesuatu pun. Jangan mengharapkan Allah, mengharapkan juga selain Allah. Tidak boleh. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Jadi Allah tidak menerima suatu ibadah, suatu amalan, kecuali kalau diikhlaskan, dituluskan hanya untuk Allah semata. Tapi kalau menginginkan Allah, tapi menginginkan juga sesuatu dari manusia, sesuatu pujian, sesuatu imbalan dari manusia, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat imbalannya di dunia dari manusia tersebut, dari yang dia harapkan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak. Kemudian ada riwayat lain yang semakna dengan hadis ini, yang memperkuat makna hadis ini. Itu riwayat Abu Umamah Al-Bahili, sahabat lain. Imam Al-Bahili radhiyallahu anhu di Sunan Nasai. Abu Umamah berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala. Sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurutmu? Ada seseorang yang berperang, Gaza, jihad, beramal, beribadah, yaltamisul ajra wa dzikr. Dia mengharapkan pahala, tapi mengharapkan juga pujian. Dia ingin dapat pahala dari Allah dan ingin mendapatkan pujian, dikenang namanya, dicatat namanya, dipuji, dikenang oleh manusia. Malahu, apa yang dia dapatkan? Orang yang berperang, beramal, beribadah, mendua keinginannya, ingin dapatkan pahala dari Allah, tapi ingin juga dapatkan pujian dari manusia. Malahu, apa yang dia dapatkan? Qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, la syai'alah. La syai'alah. Dia tidak dapat apa? Tidak dapat pahala. Mungkin dia dapat pujian, mungkin juga tidak. Tapi pahala jelas tidak dapat, kata Rasulullah. Fa'adaha thalatha marrat. Sahabat ini bertanya 3 kali. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a. Tapi tetap 3 kali bertanya, 3 kali juga menjawab la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal." Sesungguhnya Allah tidak menerima satu amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali yang dilakukan untuk Allah semata. Allah tidak ingin diduakan dalam amalan. Wabtughi bihi wajhuh, dan diharapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuhan. Hadisnya siapa? Abu Umamah Al-Bahili. Ada lagi hadis lain sama juga maknanya serupa. Hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah?" Apa yang dimaksud dengan jihad di jalan Allah? Berperang di jalan Allah. Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban. Karena ada di antara kami
Dia berperang karena emosi saja, karena marah. Wa yuqatilu hamiyatan. Ada juga orang yang berperang karena semangat saja. Semangat yang membabi buta. Apakah ini juga termasuk jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, ketika dia berperang karena marah, karena emosi, karena semangat, fanatisme, golongan, kelompok. Para fa'ilah rasul, Rasulullah mengangkat kepalanya kepada orang yang bertanya itu. Amara fa'ilah Rasulullah annahu kana qa'iman. Nabi tidak mengangkat kepalanya ke atas kecuali yang bertanya ini sedang berdiri. Nabi duduk. Sahabat yang bertanya ini sambil berdiri. Terburu-buru sampai tidak duduk. Bertanya sambil berdiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya." Siapa yang berperang, berjihad dengan niat kalimat Allah yang ditinggikan, ingin meninggikan kalimat Allah, hukum Allah, bahwa fi sabilillah azza wa jalla, maka dialah yang dianggap jihad fi sabilillah. Tapi kalau karena emosi, karena fanatisme, karena selain Allah ada tujuan-tujuan dunia, maka itu bukan fi sabilillah, tidak dianggap fi sabilillah. Kemudian hadis ke-6 dan hadis ke-7. Ini hadis ke-6 ke-7 satu terakhir di bab ini. Itu turun lagi sedikit. Terakhir ke bab. Dua hadis terakhir ini, hadis yang pertama, hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Hurairah mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tazayyana bi'amalil akhirah." Siapa yang berhias, beramal dengan amalan akhirat, karena amalan akhirat itu memperindah kita, menghiasi kita, menghiasi diri kita, menghiasi amalan kita, menghiasi sifat kita. Ya, amalan akhirat itu menghiasi kita di dunia dan di akhirat, membuat kita menjadi lebih baik di dunia dan di akhirat. Siapa yang menghiasi dirinya dengan amalan akhirat, wa huwa la yatlubu. Masalahnya dia melakukan amalan akhirat itu tanpa ada niat. Dia melakukannya bukan karena akhirat. Amalannya amalan akhirat, tapi niatnya dunia. Amalannya akhirat, seharusnya amalan akhirat diniatkan untuk akhirat. Allah, untuk pahala di akhirat. Tapi dia lakukan hanya untuk dunia. Mengharapkan dunia dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Penampilannya penampilan beramal akhirat, tapi hakikatnya dia melakukan untuk dunia. Maka wa huwa la yatlubuha, dia tidak menginginkan dunianya. Amalannya amalan akhirat, salat, puasa, menuntut ilmu, haji, itu amalan akhirat. Tapi dia tidak ingin akhiratnya. Wala yuriduha, dia tidak mau sebenarnya. Dia tidak ingin ke akhirat. Dia hanya ingin dunianya saja. Apa ganjarannya? Lu'ina fis samawati wal ardh. Dia dilaknat. Dia terlaknat di langit dan di bumi. Rawahu Tabarani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani, tapi hadis ini dihukumi sangat lemah oleh ulama. Beberapa di sini. Al-Haythami. Imam Al-Haythami di Majma' Az-Zawaid daifkan hadis ini. Tapi ada nanti makna yang sahih. Makna yang sahih akan disebutkan. Kemudian hadis yang ke-7, Anil Jarud radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Ar-Jarud. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man talabat dunya bi amalil akhirah. Siapa yang menginginkan dunia tapi dengan cara melakukan amalan akhirat. Jadi niatnya niat dunia, tapi caranya dengan amalan akhirat. Ingin jabatan, caranya dengan melakukan amalan akhirat. Ingin kekayaan, caranya dengan melakukan amalan akhirat. Ingin pujian, ingin ketenaran, dia menginginkan dunia. Dia mengejar dunia dengan melakukan amalan akhirat. Apa ganjarannya? Humisa wajhu. Akan dihinakan wajahnya. Wajahnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia mengejar dunia dengan amalan dunia, ya itu wajar. Tapi yang jadi masalah dia menginginkan dunia tapi dengan amalan akhirat. Tumisa wajhu, dihinakan wajahnya, wa muhiqa dzikru, dan dihilangkan penyebutannya. Artinya dia tidak akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tidak juga disebut-sebut, akan ketahuan nanti, akan dibuka belangnya. Wa utsbita ismuhu finnar, dan ditetapkan namanya sebagai penghuni neraka. Oh, Tabarani, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Imam Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid juga melemahkan hadis ini. Ada hadis yang kuat yang maknanya mirip, maknanya mendekati hadis kedua hadis tersebut, diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bagaimana dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bashir hadhil ummah bis-sana." Bis-sana. Berikan kabar gembira kepada umat ini dengan kemuliaan. Yakinlah, umat Islam adalah umat yang paling mulia. Tidak ada umat yang paling mulia dari umat Islam. Bagaimanapun kondisinya umat Islam sekarang di dunia ini, dihinakan, direndahkan, dilecehkan, tapi yakinlah umat Islam adalah umat paling mulia di sisi Allah. Satu-satunya umat yang mentauhidkan Allah. Satu-satunya umat yang menyembah Allah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW. Satu-satunya umat yang beriman kepada Nabi termulia. Satu-satunya umat yang mengikuti ajaran kekasihnya. Nabi terakhir, Nabi penutup. Satu-satunya umat yang menjalankan agama yang diridhoinya. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diakui oleh Allah adalah agama. Wa raditu lakumul Islam madinah. Aku meridai bagi kalian Islam sebagai agama. Tidak ada yang menjalankan Islam kecuali umat Islam. Makanya Rasulullah mengatakan, berikan berita gembira kepada umat dengan kemuliaan. Jangan pernah merendahkan seorang muslim. Bagaimanapun kelakuannya. Kita nasihati kekurangannya, tapi jangan rendahkan seorang muslim. Cukuplah dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja, ucapannya itu sudah mengalahkan seluruh kebaikan-kebaikan orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan sampai kelebihan-kelebihan non-muslim ini kita angkat-angkat, kita agung-agungkan, kemudian kita merendahkan saudara kita muslim. Tidak seimbang. Tidak seimbang kebaikan apapun dengan kebaikan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengimani Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mulia ketika kita menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Nabi paling mulia, makhluk paling mulia, makhluk yang paling dicintai Allah. Kita menjadi pengikutnya itu sudah kemuliaan. Dan tidak ada yang menjadi umatnya Nabi Muhammad kecuali kita umat Islam. Yang lain mungkin mengagungi Nabi Muhammad, mungkin menghormati Nabi Muhammad, tapi tidak mau taat kepada
ajaran Nabi Muhammad, itu kehinaan. Adalah kerugian besar ketika tidak beriman kepada Nabi yang penuh rahmat, Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul Bashar. Bahkan sebagian ulama mengatakan Sayyidul Khalq. Jadi kata Rasulullah, berikan berita gembira kepada umat. Alhamdulillah. Kita harus bangga, kita harus gembira sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi. Jangan merasa lemah, jangan merasa hina, jangan merasa rendah. Bagaimanapun keadaan umat Islam, kita tetap umat terbaik, kata Rasulullah SAW. Wattamkin fil bilad, dan berikan berita gembira, kekuasaan di muka bumi ini kalau kita betul-betul menjalankan agama Allah. Wan nas, pertolongan. Ini jaminan dari Rasulullah. Nah, Islam akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rif'at fid din, dan mendapatkan kehormatan yang tinggi dalam agama. Benar Rasul mengatakan, wa man 'amila minhum bi amalil akhirah lid dunya, siapa yang beramal di antara mereka umat ini, umat Islam, beramal dengan amalan akhirat tapi tujuannya dunia, falaysa lahu fil akhirati nasib, maka dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat, tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Nah, ini hadis yang hasan dari Ubay bin Ka'ab, menunjukkan bahwa orang yang melakukan amalan akhirat dengan tujuan dunia, dia tidak mendapatkan apa-apa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini, dua hadis tadi disebutkan dan hadis-hadis yang saya sebutkan menjadi penguat bahwasanya orang yang melakukan amalan akhirat untuk dunia tidak mendapatkan apa-apa. Dalam Al-Qur'an ditegaskan juga di surah Hud ayat 15 ayat 15-16, man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang menginginkan, mengejar, hanya mengharapkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, kenikmatannya, kemegahannya, kemewahannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan berikan apa yang dia lakukan hanya untuk dunia, amal-amal soleh yang dia lakukan untuk dunia, kami berikan ganjarannya di dunia saja. Karena itu yang dia kejar, itu yang dia inginkan. Wahum fiha la yubkhasun, dia tidak akan dirugikan. Apa yang kita inginkan ini lama-lama lebih niat. Kalau kita menginginkan dunia, kita dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Kenapa? Karena melakukan amalan akhirat hanya untuk dunia, wa habita ma sanau fiha. Musnah. Lenyap semua amalan-amalannya dengan lenyapnya dunia. Karena dia hanya inginkan dunia, ketika dunia hilang, hilang juga semua amalannya. Wa batil ma kanu yasnaun, dan batil semua yang dia. Terlebih lagi ini para santri kita, kita semua santri. Nabi memberikan ancaman orang yang menuntut ilmu tapi tujuannya dunia. Nabi SAW bersabda, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari satu ilmu, menuntut satu ilmu, mempelajari, menghafal, mencatat, mengkaji satu ilmu, mimma yubtaqa bihi wajhullah azza wa jalla, yang seharusnya ilmu itu untuk Allah. Kalau orang mempelajari ilmu dunia, niatnya dunia, itu wajar. Memang tujuannya untuk dunia. Tapi yang jadi masalah, dia menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu untuk akhirat, untuk Allah, ilmu agama tentunya. Untuk Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aral min dunya. Seharusnya ilmu itu dituntut untuk Allah, tapi dia tuntut untuk mendapatkan secuil kenikmatan dunia. Kata Rasulullah apa? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Baunya surga, jangan masuk, baunya saja. Sedangkan kita tahu bahwa baunya surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Belum di dalam, di luar saja sudah tercium baunya surga. Ini
Orang yang menuntut ilmu, yang seharusnya ilmu itu untuk akhirat, tapi dia tuntut untuk dunia semata, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Di hadis yang lain, Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilma", siapa yang menuntut ilmu, liujari bihil ulama, tujuannya hanya untuk berdebat dengan ulama, hanya untuk diperdebatkan, liumari biyusufaha, untuk membanggakan dirinya di hadapan orang-orang awam, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau untuk memalingkan